Jangan terbuai dengan kata-kata yang keras. Jangan terbuai dengan kata-kata yang tadi tidak enak, meremehkan, membandingkan, itu nggak enak semua. Jangan lihat kata-katanya, karena kata-kata itu bisa membuat kita terbang tinggi, bisa membuat kita down gara-gara kata-katanya. Halo Success People, ketemu sama saya lagi Hendra Mantap di Sekolah Bisnis XYZ. Oke, topik hari ini adalah tangkap maksudnya, jangan tangkap kata-katanya. Oke, Success People, kebanyakan dari kita hari ini kadang kita pasti kita menemui orang ya. Ada suami, ada mama, ada papa ya, ada bapak ibu, ada mertua, ada saudara, mungkin ada anak mungkin ya. Terkadang mereka ngomong itu atau komplain atau marah-marah ke kita itu banyak sekali. Ya apalagi kalau lagi emosi, wah keluar semua omongannya, bla 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 bla. Nah, Success People, kebanyakan dari kita menangkap kata-katanya. Kita tangkap kata-katanya keras, kita tangkap kata-katanya buruk, kita tangkap kata-katanya ini kok menekan, kita tangkap kata-kata ini kok negatif. Mungkin itu yang kita lihat, itu yang kita dengar. Kalau itu yang kita dengar, kayaknya nggak enak, Success People. Ya, apalagi kalau orang marah, mungkin kalau Anda punya saudara, punya suami, punya istri, kadang kalau marah mungkin ngomongnya gak enak atau terkesan keras sekali mungkin ya, atau orang tua Anda ngomong ke Anda juga keras sekali mungkin ya. Itu akan mengakibatkan kita kadang sampai sakit hati. Success People, memang bijaksananya adalah jangan kita hari ini mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar. Jangan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang destruktif atau merusak. Tetapi kadang kalau sudah emosional, apalagi kalau kita berhubungan dengan orang luar, kalau kita pribadi mungkin kita masih bisa tahan. Mungkin kalau kita pribadi kita mungkin masih bisa belajar. Mungkin kita sudah belajar di Sekolah Bisnis XYZ. Oke, kita harus tenang. Apa yang kita ucapkan harus kita filter ya, nggak boleh kita sembarangan dan sebagainya. Tetapi kalau orang luar kita nggak pernah tahu. Kadang hari ini mungkin suami atau istri Anda mengeluarkan kalimatnya, komplain sama Anda, marah mungkin 30 menit atau 1 jam ngoceh terus, bla bla, diulang-ulang terus, ulang-ulang terus. Kalau Anda dengarkan kata-katanya, mungkin Anda hari ini akan sakit hati ya. Tetapi alangkah luar biasa, alangkah bijaksananya kalau misalkan kita hari ini bisa jangan menangkap kata-katanya. Tangkaplah maksudnya, Success People. Ya, kebanyakan orang itu kadang begini, Success People ya, kata-katanya itu keras. Tapi kadang maksudnya baik ya. Kadang-kadang orang tua kita gitu ya, ngomong ke kita keras, tapi sebenarnya maksudnya itu kadang baik ya. Kata-kata itu banyak bunga-bunganya, Success People. Padahal kalau ditarik maksudnya paling cuma satu ya. Mungkin misalkan dulu Anda ya, waktu mungkin masih remaja atau sekarang Anda remaja, orang tua Anda bilang, wah kamu itu jangan main game aja, kamu terus belajar, jangan terus keluar sama teman-teman kamu nanti keluarnya itu sampai kedugem, sampai apa, nanti kamu pakai narkoba, kamu pakai apa ya, pakai rokokan, pakai macam-macam atau pakai apa, saya nggak tahu. Mungkin hari ini ada banyak dari orang tua Anda mungkin yang melarangi Anda pergi sama teman A, B, C, D, dan E, mungkin saya nggak ngerti ya. Tetapi kadang mungkin mereka mengucapkannya itu, Success People, kadang ditambah bunga-bunga. Lihat nilaimu itu buruk ya, kamu itu nggak juara 1. Tetangga itu hari ini juga sampai anaknya tetangga itu nilainya lebih baik daripada kamu ya. Terus sampai nenek kamu itu juga komplain, katanya kok kamu keluar terus sama teman-teman kamu. Nah itu namanya bunga, teman-teman ya. Itu namanya kata-kata, teman-teman ya. Nah itu sebenarnya itu cuma tambahan saja. Kalau Anda tarik, misal kadang tambahan ini malah lebih besar atau dibesar-besarin, teman-teman ya. Makanya penting sekali buat Success People hari ini, kalau banyak orang yang komplain atau konsultasi atau apa, itu bunganya banyak sekali, ditarik. Maksudnya apa? Oh, ternyata maksudnya itu hanya jangan keluar rumah. Orang tua kita khawatir sama kita. Nah, sebenarnya itu mungkin hanya hanya maksudnya cuma itu aja. Maksudnya cuma kepengen supaya tidak keluar rumah karena khawatir. Tapi ditambahkan kata-kata, kalimat-kalimat yang banyak, tambahin bumbu-bumbu untuk menambahkan alasan kenapa Anda nggak boleh keluar. Nah ini yang saya maksud.
Tetapi bukankah maksudnya itu baik, success people? Kalau kita lihat kalimatnya kok kayaknya membanding-bandingkan dengan anak tetangga, membandingkan dengan saudara yang lain, nanti kita akan jadi sakit hati. Kalimatnya memang nggak baik. Ya kita nggak bisa kontrol kadang orang lain ya. Tapi hari mungkin kalimatnya nggak baik, success people. Tapi coba kita tangkap maksudnya. Oh, maksudnya itu baik. Maksudnya itu memotivasi saya supaya saya hari ini bisa belajar lebih keras, supaya nilai saya lebih bagus. Karena apa yang orang tua kita kadang pikirkan adalah kalau nilai kita bagus, maka nanti pekerjaan kita juga bagus, maka kita akan jadi orang sukses. Nah, itu mungkin yang kita pikirkan. Jadi kalau kita lihat, oh maksudnya ternyata baik, bukan maksudnya destruktif. Nah, tapi terkadang success people, ada juga orang-orang di luar sana yang terkadang kalimatnya itu baik, kalimat itu santun, tetapi ketika diucapkan maksudnya ternyata tidak baik. Ternyata ada modus di belakang kalimat yang santun itu atau kalimat yang baik itu tadi. Jadi jangan tangkap kata-katanya. Kadang ada orang yang membujuk rayu Anda, tapi mungkin apa yang mereka sampaikan kalau kata-katanya baik mungkin ya, maksudnya tidak baik. Jadi jangan tangkap kata-katanya, tapi tangkap maksudnya. Maksudnya orang ini muji saya apa? Maksudnya orang hari ini memotivasi saya itu apa? Apakah murni motivasi itu tulus, ataukah hari ini dia ingin supaya Anda meminjami dia uang mungkin, atau apa, atau dia memberikan bunga pada Anda yang sangat menggiurkan, bunga 50%. Tangkap maksudnya apa? Kalimatnya indah sekali. Waduh, bunga 50% 1 tahun. Waduh, kayaknya bagus banget ini, mungkin lebih tinggi dari bunga bank. Deposito aja 4-6% sekarang. Tapi kalau hari ini dipinjamkan ke dia 50% 1 tahun. Wah, luar biasa. Kalimatnya menggiurkan, kalimatnya itu baik, tapi apakah maksudnya baik, success people? Nah, Anda harus tangkap maksudnya. Maksudnya orang ngomong bunga 50% per tahun, kita recheck dengan faktanya. Oh, faktanya itu ternyata bunga 50% itu high risk sekali, itu high return, itu berarti high risk sekali. Nah, kita tangkap maksudnya. Maksudnya kalau dia itu kalimatnya itu banyak, kata-katanya banyak yang positif. Kamu kan orang kaya, kamu kan orang baik, kamu kan hari ini sangat suka bantu orang, dermawan, bantu saya lah, buka bisnis lah, bla 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 dan sebagainya. Nah, kalau kita tangkap maksudnya, oh maksudnya itu adalah untuk merayu saya supaya dia hari ini saya mau untuk investasi di dia. Itu nggak salah, success people. Karena kadang investasi itu memang banyak menggiurkan dan banyak yang bagus sekali. Tetapi kita perlu recheck atau mengerti dulu maksud dari apa yang dia katakan. Baru setelah itu kita lihat, oh maksudnya cuma menawarkan saya investasi supaya saya tertarik. Oke, nggak apa-apa. Tetapi tetap hari ini kita jangan terbuai dari kata-katanya. Sama dengan yang tadi yang negatif. Jangan terbuai dengan kata-kata yang keras. Jangan terbuai dengan kata-kata yang tadi tidak enak, meremehkan, membandingkan, itu nggak enak semua. Jangan lihat kata-katanya, karena kata-kata itu bisa membuat kita terbang tinggi, bisa membuat kita down gara-gara kata-katanya. Tapi tangkap maksudnya, success people. Ya, jadi kalau misalkan ada orang menawarkan itu recheck. Ternyata apa? Apakah ada keuntungan 50% hari ini yang no risk? Dia bilang no risk, kita cek no risk. Di mana diinvestasikan uang itu? Oh, di perusahaan saya. Perusahaannya apa? Oh, perusahaan saya itu bengkel kecil. Nah, ya, kita cek kenapa bengkel kecil bisa memberikan kita keuntungan 50%. Ya. Oh, ternyata hari ini ternyata bengkelnya itu nggak sesuai dengan yang dia sampaikan. Perlu kita recheck kembali. Oh, kita lihat track recordnya atau rekam jejaknya, itu penting sekali. Oh, rekam jejaknya ternyata dia kurang bagus misalkan. Nah, ini yang kita harus cek dan recheck. Jangan kita asal investasi karena terlibat dengan kata-katanya. Jadi penting sekali Anda menangkap maksudnya, bukan kata-katanya. Ya, ada orang yang kata-katanya buruk tapi maksudnya baik. Ada orang kalimatnya baik, maksudnya buruk. Alangkah bijaksana kalau kita hari ini bisa menyampaikan kata-kata yang baik dan disertai dengan maksud yang baik. Nah, jadi success people, ingat selalu lihat atau dengarkan atau cari tahu maksudnya, tangkap maksudnya, jangan kata-katanya. Saya Hendra Limantara dari Sekolah Bisnis XYZ. Salam hebat luar biasa.